Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Manajemen Operasi 1, memang lanjutan yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Manajemen Operasi 1 semester lalu. Jadi pada semester genap ini Bapak masih masuk mata kuliah Manajemen Operasi 1 lanjutan yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Manajemen Operasi 1. Di mata kuliah Manajemen Operasi 2 ini lanjutan ini kita dilaksanakan setiap hari Senin pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.10. Ya, dan ini gabung dengan kelas A1 dan A2. Jadi kelas A1 A2 Bapak yang mengasuhnya, sedangkan kelas A3, kelas A4 dan C itu diasuh oleh Bu Putih Febriasari. Semester ini kita masih melakukan kuliah secara daring ya, melalui Zoom atau waktu kita dapat pakai Zoom atau Bapak melakukan rekaman ya. Karena kadang kita COVID-19 masih belum berangsur baik, masih mengalami pandemi COVID, sehingga rektor meminta pada seluruh dosen ekonomi untuk melakukan kuliah daring. Nah, untuk mempermudah kuliah, Bapak share screen dulu ya, beserta PowerPoint. Oke, jadi pertama kita pada siang ini kita akan belajar tentang manajemen operasi lanjutan. Ada Bapak masuk materi bab pertama, ada baiknya Bapak memberitahu saudara menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester manajemen operasi lanjutan. Pertama, tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah pertama mahasiswa dapat memahami ya perkembangan terbaru, permasalahan atau isu-isu penting, important issue dalam manajemen operasi di Indonesia dan internasional. Memahami konsep dasar dan fungsi-fungsi manajemen operasional secara komprehensif, melakukan analisis kasus dengan cara mengidentifikasi masalah, tinjauan teoritis, dan rekomendasi solusi masalah dengan menggunakan konsep-konsep dan metode-metode untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan manajemen operasional. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana menggunakan software Powin untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan manajemen operasional. Sedangkan deskripsi isi perkuliahan ini membahas tentang perkuliahan manajemen operasi, peluang tantangan pada berkuliah 1, peramalan, metode transportasi, perencanaan kapasitas dan agregat mencakup tentang capacity and project planning, material requirement planning atau MRP, manajemen kualitas, quality management, strategi lokasi strategi, manajemen persediaan, inventory management dan penjadwalan serta CPM dan PETS. Pendekatan belajar kita menggunakan video ceramah, tanya jawab dan diskusi. Tugasnya ada kasus, diskusi, penelitian dan video Zoom. Evaluasinya, jadi nanti akan dievaluasi, ada kehadiran dan aktivitas di Zoom 10%. Jadi hadir ini merupakan syarat untuk ikut ujian. Mahasiswa bisa ikut ujian akhir apabila untuk total kehadiran mahasiswa minimal 75%. Jadi kalau hadir 100%, belum pasti dapat 10. Kalau Anda hadir tapi tidak aktif, tidak bertanya, tidak menjawab, tidak tugas, maka nilai Anda tidak 10. Jadi kehadiran pasti dicubit 10%. Tapi hadir itu sendiri bukan syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Kemudian tugas terstruktur itu 20%. Tugas terstruktur menjawab soal latihan, menjawab soal pertanyaan, dan sebagainya. Tes 30% dan UAS 40%. Nah, ini rincian materi perkuliahan tiap pertemuan. Jadi materi pertemuan pertama, ya pertama kita akan belajar pendahuluan, manajemen operasi, peluang dan tantangan pada abad 21. Pertemuan kedua kita akan tentang peramalan, forecasting,
Pertemuan kita akan metode transportasi. Pertemuan 45 kita akan belajar perencanaan kapasitas agregat, capacity and aggregate planning. Pertemuan 67 kita akan material requirement planning. Pertemuan 8 kita akan itu ujian setengah semester. Pertemuan 9 kita akan belajar manajemen kualitas, quality management. Pertemuan ke-10 strategi lokasi, lokasi strategi. Pertemuan ke-11 kita akan belajar manajemen persediaan. Pertemuan 12 kuis. Pertemuan ke-13 penjadwalan. 14-15 CPM dan PET, dan 16 ujian akhir. Nah, ini buku-buku yang bisa Anda gunakan. Yang pertama itu buku Hager dan Render. Ya, Anda bisa browsing di internet, cari buku Hager dan Render 2009 Operation Management. Ya, nah, yang ini buku yang pertama kita gunakan. Nah, itulah rencana pembelajaran semester ini. Ya, bentar dulu Bapak. Oke, Bapak sharing lagi. Kita akan mulai pada bab pertama, ya, tentang manajemen operasi. Bab 1, ya, bab 1 itu tantangan. Ya, bab 1. Oke, bab 1 manajemen operasi, tantangan dan peluang abad ke-21. Jadi ini pertama, ya. Jadi pertama sistem produksi. Ya, pertama sistem produksi. Jadi pada masa lalu pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha pabrik, yaitu menghasilkan barang nyata seperti mobil, perabot, semen, dan sebagainya. Namun pengertian produksi pada saat ini menjadi semakin meluas. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan input jadi keluaran output. Dengan demikian, maka kegiatan usaha jasa seperti jumpai pada urusan angkutan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi, dan sebagainya menjalankan juga kegiatan produksi. Jadi manajemen produksi ini, dalam melakukan kegiatan produksi, ada berbagai faktor yang harus dikelola, yang sering disebut dengan sebagai faktor-faktor produksi. Jadi dalam menjalankan kegiatan produksi ini ada faktor-faktor yang harus dikelola, yaitu yang disebut dengan faktor-faktor produksi, yaitu bahan mentah, material, mesin atau peralatan digunakan, manusia atau karyawan, modal atau uang, dan manajemen yang akan memfungsionalisasikan keempat faktor yang lain. Jadi penting ya dalam menjalankan kegiatan produksi atau operasi ini, jadi manajer harus memperhatikan material, mesin, manusia, modal. Ya, sudah pakai ini. Ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari ongkos produksi, kualitas produk jasa, tingkat ini indikator kinerja. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana indikator kinerja sistem operasi, kita lihat daripada ongkos produksinya. Semakin besar ongkos produksi, tetapi kualitas produknya rendah, tingkat paling rendah berarti kinerjanya tidak bagus. Jadi kita lihat dari ukuran ini, ongkos produksinya, kualitas produknya, tingkat layanannya. Setidaknya di perusahaan itu dapat menghasilkan produk yang berkualitas, pelayanan lebih baik pada pelanggan. Yaitu berarti apabila perusahaan bisa menghasilkan produk yang berkualitas, pelayanan lebih baik dengan ongkos produksi yang efisien, maka dapat katakan kinerja perusahaan itu bagus, baik. Ini konsep dasar. Jadi manajemen operasional itu bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Manajemen operasional bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Yang kedua, manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi. Manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi. Pada definisi di atas ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, fungsi. Jadi manajer operasi itu bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasi yang memproduksi barang jasa. Jadi tanggung jawab manajer produksi adalah bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa. Sistem mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analis operasi. Yang ketiga, keputusan. Menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen operasi. Jika Anda adalah seorang manajer operasi,
atau manajer produksi, Anda harus bisa menjalankan fungsi Anda sebagai manajer operasi. Anda harus Anda menguasai sistem produksi. Yaitu produksi itu mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk dalamnya membuat rancangan dan analisis operasi. Anda harus bisa mengambil keputusan ya, dalam yang merupakan unsur penting dalam manajemen operasi. Ini sasaran operasinya. Jadi ditetapkan sebagai kriteria pengukur prestasi. Jadi Anda akan berprestasi dalam mencapai sasaran operasi dengan kriteria berprestasi sebagai berikut: biaya, kualitas, penyerahan, fleksibilitas. Jadi biaya meliputi biaya kerja, biaya modal, yang operasi tahunan. Kualitas sebagai sasaran, maka kualitas produk dan harus dijaga untuk kepuasan pelanggan. Jadi hendaknya perusahaan itu harus menjaga kualitas, memastikan produk yang berkualitas sehingga pelanggan puas. Penyerahan mengacu pada kemampuan operasi untuk memenuhi permintaan penyerahan produk dan jasa kepada pelanggan secara konsisten. Fleksibilitas dalam operasi produksi adalah reaksi yang cepat terhadap perubahan volume dalam memperkenalkan produk baru. Jadi di sini perusahaan hendaknya selalu inovasi dan selalu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan lingkungan yang berubah. Di sini perusahaan hendaknya dapat melakukan biaya efisien, menghasilkan produk yang berkualitas sehingga konsumen puas dan dapat memenuhi permintaan konsumen secara konsisten dan cepat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini proses transformasi. Jadi proses ada masukan dan masukan itu bisa berupa sumber daya manusia, bisa modal, bisa bahan atau material, bisa mesin, bisa metode, pasar, informasi. Ini masukan. Ya, jadi itu penting, manusia penting karena aset. Ya. Tanpa manusia tidak bisa berjalan, tidak bisa berproduksi untuk menghasilkan barang. Tanpa ada manusia, tidak ada modal juga tidak berjalan. Ada manusia, ada modal, tidak bahan, tidak ada dikerjakan. Jadi mesin tidak alat untuk produksi. Tidak ada metode, tidak tahu caranya. Tidak ada pasar, tidak bisa barang itu dijual sebagainya. Jadi SDM ini diproses, kemudian menghasilkan outputnya barang atau jasa. Ini namanya proses transformasi. Bagaimana mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Barang dan jasa. Apa sih bedanya antara barang dan jasa itu? Tidak ada bedanya. Ya. Barang dan jasa. Barang itu physical object dan jasa service. Jadi barang itu sifatnya berwujud, dapat disimpan, proses mesin, produksi sebelum dikonsumsi, kontak dengan konsumen rendah, kualitasnya objektif, itu barang. Jadi pertama berwujud, dapat disimpan, perishable, produknya mesin, produksi konsumsi, kontak dengan konsumen rendah, kualitas objektif. Disebut manajemen produksi. Jadi manajemen produksi ini berkaitan bagaimana mengubah input menjadi barang atau physical object. Nah, itu namanya manajemen produksi. Sedangkan jasa itu service, tidak berwujud, intangible, tidak dapat disimpan, prosesnya manusia, produksi dan konsumsi bersamaan, tidak bisa terpisahkan, kontak dan konsumen itu tinggi, kualitasnya subjektif tergantung pemakai, tergantung orang yang menggunakan. Maka ini disebut manajemen operasi. Jadi masih bagaimana mengubah input menjadi output. Ya. Ini bedanya antara barang dan jasa ya. Kemudian faktor-faktor produksi ada 4, ada alam, ada modal, ada tenaga kerja, dan ada teknologi. Jadi itu ruang lingkupnya. Jadi pertama kita akan belajar perencanaan sistem produksi, ada sistem pengendalian produksi, ada sistem informasi produksi. Jadi ada perencanaan, ada sistem pengendalian, ada sistem informasi. Jadi yang termasuk dalam perencanaan sistem produksi pertama perencanaan produksi, perencanaan lokasi produksi, perencanaan letak lokasi produksi, perencanaan kerja, perencanaan standar produksi. Jadi kita harus merencanakan. Ya, kita akan produksi apa. Kemudian kita lokasinya produksi di mana, perencanaan. Kemudian letak produksi direncanakan. Kerjanya gimana? Bagaimana kita tetap standar produksinya. Ini namanya perencanaan sistem produksi. Ada perencanaan produksi, kita harus merencanakan lokasi produksi, kita harus merencanakan letak proses produksi, kita harus merencanakan lingkungan kerja, kita harus merencanakan standar produksi. Kita tentukan sistem pengendalian produksi. Kita kendalikan. Kita mengendalikan proses produksi. Bagaimana proses itu bagus, baik. Kita mengendalikan bahan bakunya harus bagus, yang berkualitas.
Kita harus memudahkan kerjanya yang terampil, yang sesuai dengan keahliannya. Kita memudahkan biaya produksi, sehingga bagaimana kita mengeluarkan biaya produksi yang efisien, dan kita juga harus mengendalikan kualitas pemeliharaannya. Dan kita juga harus membuat sistem informasi produksi. Kita buat struktur organisasinya, ada produksi atas dasar pesanan, produksi atas persediaan. Kita tentukan apakah produksi atas dasar pesanan atau produksi untuk persediaan. Ini kita pindah ruang lingkup jadi operasi. Kita belajar rencana sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Jadi kalau kita bicara tentang perencanaan sistem produksi, kita bicara tentang perencanaan produksi, perencanaan lokasi produksi, perencanaan letak basis produksi, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Kalau kita bicara tentang sistem pengendalian produksi, kita bicara tentang pengendalian proses produksi, pengendalian bahan bakunya, pengendalian biaya kerjanya, pengendalian biaya produksinya, pengendalian kualitas pengendaliannya. Kalau kita bicara tentang sistem informasi produksi, kita bicara tentang struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk persediaan. Jadi tujuan manajemen produksi itu apa? Memproduksi atau mengatur produksi barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi, Bapak ulangin bahwa tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi model produksi, bagaimana manajemen operasi dalam e-business, electronic business. Definisi e-business. E-business itu merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan, pelanggan, dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Jadi fungsi e-business itu untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human resource management. Jadi proses transaksi online memegang peranan yang sangat penting pada e-business. Yang termasuk proses transaksi online adalah data entry, transaction processing, database maintenance, organization database, document and report generation, dan inquiry processing atau proses pemeriksaan. Pendukung keputusan e-business. Pendukung keputusan dalam e-business, pertama untuk dapat sukses dalam e-business dan e-commerce, perusahaan menggunakan sistem informasi yang dapat mendukung bermacam-macam informasi dan membuat keputusan yang diperlukan oleh manajer dan seorang profesional bisnis. Level of managerial decision making yang harus didukung oleh teknologi informasi adalah strategic management, dewan direksi, komite eksekutif yang mengembangkan sasaran keseluruhan, strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategik. Mereka juga melakukan monitor terhadap kinerja strategi perusahaan dan keseluruhan otak politik, ekonomi, dan lingkungan persaingan. Dan technical management. Para manajer juga mengembangkan rencana jangka pendek dan menengah, penjadwalan, anggaran, merinci kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis bagi subunitnya, mengalokasikan sumber daya, dan memonitor kinerja subunitnya. Operational management, mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan, mengatur penggunaan sumber daya, dan kinerja tugas sesuai dengan proses dan anggaran atau prosedur. Jadi ini adalah pendukung bisnis, menggunakan decision support system, sistem pendukung keputusan, DSN, decision support system. Ini manajer harus memahami e-business. Ya. 4 tahap evolusi bisnis: tahap inform, tahap automate, tahap integrate, dan tahap reinvent. Ini ada 4 tahap evolusi e-business. Pertama tahap inform, tahap automate, tahap integrate, dan tahap reinvent. Topik-topik utama dalam manajemen operasi 1. Pertama, peran baru manajemen di abad 21. Prioritas baru, manajemen ini dan manajemen 3 ya. Ada 3 topik utama dalam manajemen operasi di abad 21. Yang pertama, peran baru manajemen proyek di abad 21, prioritas baru, dan manajemen proyek. Kesimpulannya, jadi manajemen operasional adalah kegiatan untuk menciptakan nilai produk, baik berupa barang maupun jasa, melalui proses transformasi input menjadi output. Berlaku berbagai macam produsen, barang seperti elektronik, garmen, otomotif, demikian pula berlaku juga bagi produsen jasa seperti media massa, hiburan, ikan konsultan. Nah, demikianlah materi yang Bapak sampaikan ini. Ya. Jadi, perlu diingat, seperti ini kita masih melakukan kelas daring. Bapak telah sampaikan rencana pembelajaran semester, jadi sudah dapat menonton berkali-kali video ini. Dan tugas pertama Anda adalah meringkas apa yang Bapak jelaskan tadi di video, dan Anda video recordkan ringkas tersebut,
Ya, Anda posting di Google Classroom atau di grup WA ya untuk minggu depan. Anda video recordkan ringkasan tersebut, Anda tonton video ini ya. Anda tonton video ini, kemudian Anda buat ringkasannya, Anda video recordkan. Kemudian coba Anda berpendapat bagaimana manajemen operasi di abad ke-21 ya. Jadi apa yang harus diketahui oleh manajer operasi agar dalam melaksanakan itu lancar dan berhasil dan bisa menggunakan persaingan di abad ke-21. Apa itu e-business, apa itu e-commerce, dan kenapa kok manajer operasi itu harus menguasai e-business dan e-commerce, harus menguasai teknologi informasi, atau jelaskan dan nanti dijawab melalui video record juga itu ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.